Assalamualaikum. Ini bagian kedua ya. Skor HbA1c udah bagus pun, itu kisah nyata orang bisa kena serangan mendadak kayak stroke atau jantung gitu, atau apalah gitu ya, yang lumayan horor. Bagian pertama kemarin masih agak tersamar, itu disebabkan karena marka HbA1c alias gambaran gula darah jangka panjang, itu sekedar pendekatan atau aproksimasi saja atas keadaan tubuh kita keseluruhan, khususnya terkait dengan glikasi atau perkeliruan sel-sel protein di tubuh kita yang ketempelan gula sedemikian rupa sehingga kepelintir berubah dari kondisi orinya, stabilannya terganggu, fungsionalitasnya juga keganggu, menjadi tidak optimal. Nah, di balik pendekatan atau aproksimasi HbA1c itu, ada sejumlah blind spot yang seringkali oleh dokter pun itu rada terlupakan. Kemarin udah kita gambarin tuh, yang normal itu HbA1c di bawah 5,7%, selebihnya itu ya udah, glikasinya tinggi. Bisa sekedar tinggi dikit, di luaran dibilang kelasnya pradiabetes gitu, atau bisa juga tinggi parah, yang dibilang itu sudah merupakan diabetes sejati. Nah, glikasi di hemoglobin darah kita itu bergelombang. Begitu udah kena itu sel hemoglobin kita, ya itu ya akan selamanya kepelintir gitu. Sampai sel itu mati dalam umur sekitaran 120 hari atau 3-4 bulanan kayak gitu. Yang mati terus digantikan oleh sel-sel baru. Dan sel-sel baru ini fresh, nggak kepelintir, nggak kena glikasi awal-awalnya. Terus saja seperti itu. Sel-sel tua tergantikan secara bergelombang oleh sel-sel hemoglobin baru. Yang awal-awalnya itu tidak kena glikasi, tidak ketempelan glukosa darah, tapi kalau kita keseringan kadar gulanya meninggi, itu hemoglobin kita yang ketempelan gula pun akan ada lagi dan lagi. Kalau laju glikasinya lebih kencang dari laju pembaruan hemoglobinnya, maka HbA1c kita akan cenderung meninggi atau meningkat. Begitu sebaliknya, kalau laju glikasinya lebih lambat daripada pembaruan hemoglobinnya, skor HbA1c kita akan cenderung menurun. Jelas lah ya, insya Allah sampai di sini. Nah, tapi sekali lagi, glikasi yang bikin kita amburadul ini bukannya sekedar glukosanya itu nempel di hemoglobin protein darah. Glikasi di hemoglobin itu sekedar aproksimasi. Inti permasalahan yang sebenarnya itu glikasi atau penempelan gula pada segenap sel-sel protein di tubuh kita yang jumlahnya miliaran. Kalau nggak percaya silakan aja dihitung sendiri. Dan ini berita buruknya nih, atau jangan-jangan ini berita baik ya. Sel-sel kita itu umurnya beda-beda, ganti bergantinya itu beda-beda juga. Nah, yang 120-an hari tadi itu sel darah kita. Sel-sel yang lebih dinamis itu umurnya bisa lebih pendek daripada sel-sel darah. Misal nih, sel-sel kulit itu umurnya nggak bisa sampai 100 hari gitu. Untuk orang dewasa, sel kulit itu cuma berumur 28-42 hari saja, atau sekitaran 1-2 bulan. Sedangkan kalau sel kulit bayi itu bahkan cuma 14 harian. Atau bisa dibilang, dalam waktu 1 bulan, itu kulit si bayi udah keganti seluruhnya sel-selnya dengan sel-sel yang baru secara total menyeluruh. Nah, sel-sel usus di dinding saluran cerna kita, itu tiap-tiapnya bahkan cuma berumur 5 harian saja. Kalau liver dan atau organ-organ yang sejenisnya itu umur selnya sekitaran 300-500 hari. Nggak sampai 2 tahunan tuh rata-ratanya. Ada sih bagian tertentu yang paling panjang umur itu bisa 10 tahunan baru keganti baru. Nah, kalau sel-sel tulang itu juga keganti baru sekitaran setiap 10 tahunan. Sel-sel endotel jantung yang melapisi pembuluh darah jantung itu tiap-tiapnya tergantikan setiap 6 tahunan. Kalau sel otot-otot rangka, nah ini rada panjang umur. Sekitaran 15 tahunan gitu baru keganti sel-sel baru. Paling panjang umurnya itu sel-sel neuron otak. Juara nih, bisa bertahan bersama kita seumur hidup. Bisa keganti sih bagiannya melalui proses-proses pembentukan sel baru gitu, tapi secara umumnya tidaklah sedinamis bagian-bagian lain di tubuh kita. Kayak gitu gambarannya. Intinya yaitu tadi, laju pembaruan sel-sel di tubuh kita itu berbeda-beda tergantung selnya sel apa. Nah, mestinya dapat tahu lah ya, yang penonton sini, khususnya nih yang brewok, rambut kalian ya, atau jenggot brewok kalian, habis dicukur klimis prontos dalam sebulan, bisa udah manjang 1 cm atau berapa senti gitu. Sedangkan kalau yang dipotong ini itu kuku, sebulan paling baru beberapa mili. Nah, contoh kasat mata ya, betapa untuk sel yang berbeda, itu laju pertumbuhannya emang berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita meratakin laku sehat, 4 bulan gitu ya secara intensif, bisa terjadi, amat bisa terjadi, marka HbA1c kita udah membaik. Seiring dengan itu biasanya gula puasa terus membaik, trigliserid membaik,
Tadinya katakanlah HbA1c-nya 11%, udah bisa nurun tuh jadi bagus, misalnya jadi 5% gitu. Alhamdulillah tuh, dokternya tentu sorak-sorai, pasiennya pun gembira. Apalagi kalau habis itu terus terima THR double, widih, gembira banget sih kalau itu. Tapi lah ini, jangan terus jumawa. Nah, itu bagusnya tidak absolut. Jadi ya, akan beda kalau seumur hidup itu bagus terus. Ya udah, dikasih darah dan di segenap organ itu aman terkendali. Tapi kalau kita sempat parah, ya itu beda. Oke, di bulan keempat gitu ya, setelah treatment, 120 hari kemudian, HbA1c bagus, dari 11% nurun ke 5% tadi misalnya. Itu ya, yang nurun glikasinya, besar kemungkinan cuma di dalam darah dan sel-sel lain yang sama dinamisnya dengan darah itu, atau yang lebih dinamis, lebih pendek umurnya daripada itu. Misal di kulit kita, dinding saluran cerna, kayak gitu. Sedangkan yang di liver dan serangkaiannya belum tentu segitu membaiknya. Ingatlah yang tadi itu, umur sel-sel liver itu bukannya sekedar 120 hari, tapi 1,5 tahun. Perlu waktu panjang lagi untuk normalisasinya. Jantung dan serangkaiannya tadi, itu bahkan lebih butuh banyak waktu lagi. Bisa sampai sekitaran 6 tahun. Astagfirullah. Di otak itu bahkan bisa seumur hidup tuh. Oke lah, sel otak yang parah kepelintirnya itu bisa tergantikan fungsinya oleh sel-sel baru yang lain. Karena di otak itu ada sifat yang khusus yang namanya neuroplasticity gitu. Atau bisa juga cleansingnya itu melalui semacam super healing, proses makroautofagi atau apalah itu namanya. Selain itu, ini tentu dokter dan pakar udah sering sharing. Manakala kita sempat kena gula tinggi, yang tinggi sekali dalam jangka yang lumayan, permasalahan di tubuh kita bukan cuma berupa glikasi, protein kesalut glukosa, tapi amat besar kemungkinan ada sejumlah permasalahan lain. Di jalur kardio bisa ada plak, penyempitan, tidur dan healing juga sempat kepelintir beberapa lama, dan itu dampaknya bisa luas. Nggak akan begitu saja secara ajaib sirna semua, manakala marka HbA1c sudah membaik. Benar kan ya? Nah, kalau masih seperti itu situasinya, terus orangnya kena serangan stroke, atau serangan jantung, atau serangan penyakit degeneratif apa gitu yang berat, ya itu amat bisa terjadi. Sekali lagi nih ya, walaupun glikasi di hemoglobin darah sudah membaik secara drastis, ditandai dengan HbA1c yang sudah jauh menurun, tidak serta-merta glikasi di lever, jantung, dan serangkaiannya itu sudah membaik juga secara drastis. Dan juga tidak serta-merta dampak negatif yang kemarin-kemarin pulih sauni-uni semuanya. Nah, kalau tadinya HbA1c sempat parah, itu setelah membaik pun akan perlu waktu berbulan-bulan lagi untuk terjadinya normalisasi, perbaikan glikasi di liver dan sekitarnya itu, dan apalagi di jalur jantung, itu bisa perlu waktu 5-6 tahun. Atau kalau mau lebih cepatnya dari itu, ya mungkin perlu diupayakan super healing gitu, yang autofaginya gaspol, stem cell-nya berlimpah, dan seterusnya. Oke, kalau ada yang berpendapat lain atau ingin mengoreksi atau ingin menambahi, silakan aja untuk sharing di kolom komentar. Terima kasih.